Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi di eh, podcast Instagram Live ya, bersama Awan Chai di sini teman-teman ya. Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu di awal nih guys, supaya nggak salah ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang salah mohon dikoreksi ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya, untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu loh. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi mengenai perpajakan Anda ya. Awan akan tersedia secara gratis ya, secara langsung di live Instagram Pajak Smart tiap hari Senin jam 8 malam teman-teman ya. Oke, kita promo dulu nih teman-teman. Buat yang belum tahu, kita akan ada webinar ya. Akan ada webinar di tanggal 24 Januari ya. 24 Januari jam 10 pagi kalau nggak salah ya. Untuk membahas mengenai SPT tahunan orang pribadi. Nah, itu seru tuh. Teman-teman tinggal bergabung, tinggal masuk ke website webinarpajaksmart.com ya. Webinarpajaksmart.com. Untuk bergabung di sana kita akan jumpa di jam 10 tanggal 24 Januari untuk membahas mengenai SPT tahunan orang pribadi. Oke teman-teman ya. Untuk pembukaan kita mulai dulu dari ini deh, informasi terbaru yang baru kita dapat hari ini ya. Ada berita nih. Ini dari DDTC nih ya. DDTC nih Pak Darussalam ya. Pak Darussalam adalah salah satu konsultan pajak yang paling senior di Indonesia, yang paling terkenal lah ya. Dia mengatakan sebagai pemegang saham negara, WP berhak memperoleh pelayanan prima katanya ya. Ini baru-baru banget ya, tanggal 29 Desember. Sebagai pemegang saham negara Indonesia ya, WP berhak memperoleh timbal balik berupa pelayanan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dari negara kita, katanya founder DDTC ya. Luar biasa ya. Tetapi kan faktanya DJP mah nggak peduli. DJP nggak peduli. Siapa tuh Darussalam? Mau ngomong apa dia nggak peduli ya. DJP cuma peduli duit, duit, dan duit ya. Kalau nggak ada duitnya, DJP nggak peduli ya. DJP selalu bilang, kami transparan kok. Kami berintegritas kok. Kami jujur kok, betul kok. Tetapi nggak boleh merekam di kantor pajak ya. Gimana ceritanya nggak boleh merekam tapi bisa transparan ya? Nggak ngerti gue logikanya orang DJP itu ya. Oh ya, satu lagi teman-teman. Informasi buat Anda yang masih menunggu-nunggu nih ya mengenai perpanjangan PPh final ya. Perpanjangan dari PPh final UMKM 0,5% yang direvisi PP 55 ya. Kan revisi PP 55 belum ada nih ya. Nah, jawaban gue sudah ada teman-teman ya. Sudah ada yang namanya UU PB ya, pasal 1 ayat 1 ya. UU PB adalah Undang-Undang Bacot Purbaya ya. Pasal 1 ayat 1 ngomongnya apa? Ngomongnya adalah semua yang diucapkan oleh bacot purbaya itu adalah kebenaran ya. Itu harus dianggap sebagai hukum, dianggap kebenaran melebihi undang-undang dasar, melebihi undang-undang yang lain. Nggak usah peduli yang lain ya. Pokoknya apa yang diucapkan oleh bacot purbaya itulah yang benar gitu ya. Nah, pasal 1 ayat 2 mengatakan kalau masih ada orang-orang yang meragukan bacotnya purbaya, kasih tahu nomor NPWP-nya berapa. Nanti kita kerjain, nanti kita habisin, nanti kita periksa, kita bukper, kalau perlu kita matiin tuh orang gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya, yang namanya perpanjangan PPh final UMKM 0,5% itu sudah ada ya, namanya UUBP ya, Undang-Undang Bacot Purbaya ya, pasal 1 ayat 1 yang mengatakan semua yang diucapkan oleh bacotnya purbaya itu adalah dasar hukum ya, lebih tinggi daripada undang-undang dasar ya. Itu tapi di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau di Indonesia mah nggak jelas, nggak tahu Indonesia ya. Kalau di Konoha begitu ya. Oke. Silakan tuliskan di kolom komentar teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya. Mudah-mudahan saya akan bisa menjawab. Oke. Kita akan mulai diskusi tanya jawabnya ya.
Oh ya, kita ucapkan selamat tahun baru juga teman-teman ya. Ini kan sudah Senin terakhir di 2025 ya. Tahun depan, minggu depan sudah tahun depan ya, sudah tahun 2026. Tidak terasa ya, waktu sudah berlalu, eee, tahun demi tahun, minggu demi minggu, dan kita masih tetap bertemu tiap hari Senin. Ada diskusi langsung di komentar teman-teman ya. Ada Bapak Nikozon. Kalau CV tidak punya karyawan, bulan Januari sampai November tidak lapor PPh 21. Bagaimana dengan masa Desember? Jawabannya tidak usah lapor juga Pak ya, tidak usah. Desember itu tidak wajib lapor ya, setahu saya ya. Tidak wajib lapor karena dia tidak bikin bukti potong. Kalau dia nggak bikin bukti potong, maka dia tidak usah lapor, gitu loh. Nah, intinya sih ada bukti potong atau enggak. Kalau ada bukti potong, maka perlu lapor. Kalau nggak ada bukti potong, maka nggak usah lapor. Oke? Sepemahaman saya begitu, Pak. Oke? Namun kalau si WP-nya terlalu terlalu khawatir, nggak bisa tidur gitu ya, ya udah lapor aja nihil, coba aja testing gitu ya. Kok toh nggak ada ruginya kan lapor nihil kan? Gitu, Pak. Tapi sepemahaman saya memang nggak usah lapor. Oke? Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak Nikozon, kalau CV memberikan parcel hari raya kepada customer, bisakah dijadikan biaya di CV, masuknya biaya apa? Tidak bisa Pak ya. Jadi di akunting dibiayakan saja sebagai biaya apa ya? Biaya parcel lah gitu ya, biaya parcel hari raya gitu. Tetapi nanti begitu hitung di pajak, maka ini biaya harus dikoreksi fiskal ya. Dikoreksi fiskal, ya nggak apa-apa lah ya. Itu kan memang memberikan hadiah, bukan dalam rangka kegiatan usaha kan. Nah, oke. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak Robi Tanoto, UU BP kapan berlaku? Haha. UU BP sudah berlaku sejak diucapkan, Pak ya. Lebih hebat daripada Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Konstitusi itu harus ditambahkan di lembaran negara dahulu baru bisa berlaku. Kalau UU BP nggak perlu ya. UU BP sejak diucapkan itu berlaku. Oke. Dan bisa berlaku surut pula. Suka-sukanya dia lah pokoknya. Suka-sukanya si Bacot Purbaya lah. Kapan dia berlaku lah. Oke, thank you Pak Robi ya. Tapi itu untuk negeri Konoha ya teman-teman ya. Bapak FNC News. Malam Pak FNC News. Apakah wajib menggabungkan MPP istri ke suami dan perhitungannya? Oh tidak wajib ya, tidak wajib. MPP istri boleh sendiri-sendiri saja kalau dia tidak mau gabung ya. Boleh gabung, boleh, mau dipisah juga boleh. Kalau dipisah ada dua macam. Yang pertama namanya PH, pisah harta. Yang kedua adalah MT, memilih terpisah. Ya itu sama aja. Apakah bisa dan perhitungannya apakah bisa jadi tidak kurang bayar? Saya rasa sulit Pak ya. Kalau suami istri sama-sama kerja kemudian tidak digabung ya, alias masing-masing punya NPWP, biasanya ada kurang bayar. Nah, supaya tidak kurang bayar, maka si NPWP istri harus dihapus atau di NE kan dicoba ya. Dicabut sehingga dia gabung suami. Kalau istri yang gabung suami, maka penghasilannya menjadi PPh final. Nah, itu lebih enak di pihak suami gitu. Tetapi kalau istri masih punya MPP sendiri ya, maka cenderungnya adalah muncul kurang bayar. Kalau dua-duanya adalah karyawan atau dua-duanya pekerja bebas, gitu. Oke. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Ferik Chan. Malam Pak Wan, malam Pak Ferik. Sampai saat ini, PP perpanjangan PPh final 0,5%. Gimana perlakuan pajak PPh nantinya? Jawabannya seperti di UU BP ya, UU BP pasal 1 ayat 1 ya. Kita percayakan pada menteri kita tercinta ya, Bapak Purbaya Yudisadewa. Kalau Purbaya sudah bilang perpanjang, maka itu maklumat untuk diperpanjang ya. Artinya sudah tidak usah peduli undang-undang dasar, nggak usah peduli undang-undang, nggak usah ya. Kita percayakan pada Bapak Purbaya Yudisadewa. Jadi UU BP ya, Undang-Undang Bacot Purbaya itu harus kita laksanakan, harus kita hormati ya, lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar ya. Itu kalau di negeri Konoha ya. Oke, thank you Pak Ferik Chan, semoga terbantu. Bapak Nikozon, tanya lagi. Kalau hasil sewa apartemen dari aplikasi, boleh nggak kalau bayar PPh-nya dirapel setahun? Kalau saya bilang sih hajar aja Pak. Kalau saya bilang hajar aja. Daripada kecil-kecil sedikit-sedikit gitu kan. Kalau Bapak pusing-pusing, udahlah lempar ke Desember aja, nggak usah pusing. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak George Hoya Boxer. Malam Pak George. Izin tanya,
Kalau diketemukan sama orang AR bahwa ada aset di luar negeri maksudnya ya, dan aset yang tidak dilapor saat teks amnesti. Penalti seperti apa kok? Solusinya apa? Nah, solusinya adalah Bapak ikut program yang namanya Pasfinal ya. Ikut Pasfinal itu cukup bayar 12,5%. Beres PPh final gitu. Jadi nggak usah pusing, itulah sanksinya kalau kita tidak masukin harta di TA waktu dulu ya, yang waktu 2025 dulu. Oke. Thank you Pak George, semoga terbantu. Bapak FNC News, kok mau tanya, apabila sertel atau kode otorisasi sebelumnya sudah valid, kita tes, kita cek periksa status, jadi berubah menjadi invalid. Solusi gimana ya kok? Solusi bikin ulang aja Pak, bikin ulang aja KO-nya, nggak usah pusing. Ya. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Ferik Chen, maksud PP perpanjangan PPh 0,5% sampai saat ini belum ada. Sudah ada Pak ya, sudah ada perpanjangan PP perpanjangan PPh 0,5%. Dia tidak pakai PP, langsung pakai undang-undang, namanya UUBP ya, Undang-Undang Bacot Purbaya. Ya, pokoknya kalau sudah diucapkan oleh mulutnya Purbaya itu adalah dasar hukum. Ya, lebih tinggi daripada PP. Lupakan mengenai PP, UU, Undang-Undang Dasar, lupakan semua ya. Ikuti aja UU PP. UUBP. Thank you Pak Ferik Chan. Semoga terbantu. Bapak FNC News, izin tanya lagi kok. Apakah bagi yang tidak ber-MPWP itu wajib aktivasi Cortex sedangkan ketika PT terbit bukti potong muncul namanya dan PT akan terbitkan bukti potong A1 tidak ada masalah kan kok? Jawabannya nggak masalah ya. Jadi seorang karyawan disarankan untuk aktivasi Cortex ya supaya dia terdaftar di PPh 21-nya perusahaan. Tetapi kalau karyawan tidak mau aktivasi Cortex, ya nggak apa-apa juga. Akibatnya itu tidak bisa dibikinin A1 loh ya. Tidak bisa diterbitin A1 bukti potong, nggak bisa. Itu akibatnya. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Ufmuts, kok sama AR suruh pembetulan SPT untuk menjabarkan harta setara kas. Dulu ikut PPS ada saldo yang dimasukkan harta setara kas. Sekarang suruh jabarin. Sedangkan setara kas itu untuk saldo cadangan. Enaknya gimana ya jabarinnya? Jadi gini Bu, kalau itu memang barangnya fiktif, maka Ibu bilang aja uang tunai, beres ya. Kalau itu memang cadangan atau fiktif atau nggak jelas gitu ya, maka bilang aja itu uang tunai, selesai toh. Kalau uang tunai kan udah nggak ada jabarannya, memang itu uang tunai, selesai gitu. Thank you Bu Ufmuts, semoga terbantu. Ibu Ufmuts, kira-kira harta apa yang bisa dimasukkan setara kas di harta Tesco? Jawabannya uang tunai, ya uang tunai saja, beres. Thank you Bu Ufmuts, semoga terbantu. Bapak Bobby 635, kok saya ada penghasilan dari sewa rumah 150 juta masuk ke rekening. Di notaris ditulisnya 100 juta biar pajaknya murah. Kata dia, kalau ditanya pajak bilang yang 50 juta untuk renovasi. Alasan ini apa bisa diterima kok? Jawabannya tidak bisa, enak aja. Nggak bisa ya. Jadi berharaplah mudah-mudahan orang pajak tidak tahu. Ya, kalau orang pajak nggak tahu kan nggak ada masalah tuh, tinggal bilang 100 gitu. Tetapi kalau orang pajak tahu, maka 50 itu harus bayar pajak sewa 10% ya, itu harus dibayar kalau ketahuan gitu. Tapi kan nggak belum pasti ketahuan ya. Nah, untuk kedepannya jangan gitu lagi Pak, untuk kedepannya tahun depan udahlah kita bayar yang memang harus kita bayar. Kalau memang hak negara 10% kita bayar 10%, udah nggak usah pusing, supaya kita apa, supaya kita tuh tidak dihantui ketakutan, supaya kita nggak dihantui oleh rasa was-was, "Aduh gua salah nih, nanti gua kena nggak ya?" Nah, jangan ada rasa was-was seperti itu, gitu loh Pak maksud saya. Jadi kalau memang, eee, kita ada penghasilan sewa, ya udah 10% buang untuk negara, selesai beres, gitu Pak. Thank you Pak Bobby, semoga terbantu. Bapak Zhenfang 24, malam kawan, malam Pak Zhenfang. Persediaan barang dagang yang belum masuk di SPT orang tua. Jika usahanya dilanjutkan kepada anak, apakah harus diikutkan PPh final, pengungkapan harta besi pas final 12,5% di SPT anak? Jawabannya perlu Pak ya. Tetapi bukan di SPT anak, di ayah ya, di ayah. Jadi pas finalnya dilapor di ayah dahulu, barulah nanti kemudian sudah beres di pas final, ayah sudah oke, barulah harta itu dihibahkan kepada si anak, begitu Pak. Kenapa nggak di anak aja? Karena pas final itu
adalah untuk orang yang sudah ikut TA 2015. Nah, si anak sudah lapor belum TA waktu itu? Kemungkinan masih belum ya, karena masih anak muda, gitu, Pak. Jadi pas finalnya di ayah ya, di orang tua, kemudian barulah dia bisa hibahkan harta itu kepada anaknya. Oke, thank you Pak Jeng Fang, semoga terbantu. Bapak Bugatti, malam kok. Ya Pak Bugatti, malam. Bagaimana Pak? Bapak Ang Petrus, malam kok, malam Pak Ang Petrus. NPWP nonaktif, apakah harus lapor SPT masa PPh final dan PPh tahunan? Kalau terima sewa properti yang bayar sendiri, ulang-ulang ya. MPP nonaktif nih, apakah harus lapor SPT masa PPh final dan PPh tahunan kalau terima sewa properti yang bayar sendiri? Bagaimana kalau hanya terima bukti potong PPh sewa? Saya rasa nggak usah, Pak. Nggak usah ya. Kalau sudah non-efektif, nonaktif, nggak usah lapor apa-apa, gitu ya. Lagi pula kan dia sudah bayar pajaknya toh, sudah dipotong kan. Ya udah, sudah dipotong kita emang nggak usah lapor loh ya. Kalau sudah dipotong kita nggak usah lapor bulanan, mengenai tahunan memang nggak usah lapor juga, kan sudah non-efektif atau nonaktif gitu ya. Saya rasa begitu, Pak. Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, malam kawan, selamat Natal GPU, thank you. Terima kasih Ibu Lisa, selamat Natal, selamat tahun baru teman-teman semua ya, GPU semua, thank you. Ibu Nona ASN, kalau SPT 1770 UMKM, apakah harus mengajukan NPPN juga untuk metode pencatatan? Perlu Bu ya. Untuk tahun depan perlu, untuk tahun ini juga perlu kalau mau ya. Tetapi ya tahun ini kan sudah lewat nih tahun ini ya. Jadi tahun depan perlu ya. Atau itu hanya untuk pekerja bebas Jawabannya tidak ya. Informasi terbaru, NPPN itu bukan hanya untuk pekerja bebas. NPPN itu buat siapapun orang pribadi yang mau memilih pencatatan. Nah, gunakanlah NPPN ya. Namun NPPN tidak akan menghilangkan status UMKM seseorang, masih boleh kok. Oke. Thank you Bu Nona ASN, semoga terbantu. Bapak FNC News, izin tanya ada PTP yang terima STP karena SPT PPh unifikasi denda karena terlambat menyampaikan SPT masa Februari dan Maret. Padahal SPT Februari lapor di 15 Maret dan Maret 2029 April, tetapi kan ada relaksasi nih, relaksasi ya. Oke. Bapak coba komunikasi sama AR. Bilang kepada AR, waktu itu kan ada relaksasi tuh, ada error-error Cortex tuh. Nah, bisa nggak ini tolong dihapuskan? Karena waktu itu masih error Cortex. Oke, nah thank you Pak FNC News, dikomunikasikan ke AR Pak ya. Kalau mungkin perlu bikin surat juga permohonan penghapusan sanksi. Oke, thank you Pak FNC News. Pak FNC News, memang ada pembetulan lagi kok untuk masa itu. Oke, terus? Dan kurang bayar, harusnya kena bunga aja kan Iya, setuju Pak ya, paling kena bunga aja kalau dia ada pembetulan yang nambah kurang bayar. Tetapi SPT sudah terlapor dengan benar seharusnya ya, karena kan masih tanggal 15 tadi ya. Oke, thank you Pak. Pembetulannya di masa Agustus. Oke, nggak apa-apa sih Pak, paling bayar aja atas bunganya ya. Kalau sanksi terlambat lapor harusnya nggak ada, karena kan dia tidak terlambat, atau kalaupun terlambat dia punya alasan relaksasi kan. Oke, tinggal dikomunikasikan Pak sama AR-nya. Oke, lanjut. Bapak Endang Duit, suami direktur PTA, istri komisaris di PTA. Jika NPWP istri digabung kepada suami, apakah penghasilan istri bisa sebagai penghasilan final? Saya rasa bisa Pak ya, saya rasa bisa. Coba aja, harusnya bisa kok. Oke, thank you Bu Endang Duit, semoga terbantu. Bapak I. Yusuf, malam malam Pak Yusuf. SPT Badan 2020 waktu itu dilapor nihil. Sementara aja nih supaya tidak kena denda. Sampai sekarang belum pembetulan. Apakah di sisa waktu 2 hari ini baiknya dilapor atau tidak usah karena sudah mau kadaluarsa? Bebas Pak, bebas aja Pak. Lapor aja lah Pak ya biar tertib ya. Kalau memang ada waktu, ada SDM-nya bisa sanggup untuk membetulkan, ya udah Pak dilaporin aja yang benar Pak, daripada nanti gini loh, rasa was-was tuh kan nggak nyaman ya, nggak bisa tidur kita kan, rasa was-was, rasa nggak enak, gua salah nih, nanti gua kena nih, gua pemeriksaan dan sebagainya kan. Jadi kalau memang ada perasaan worry-worry, ragu-ragu seperti itu, udah lapor aja biar tenang hatinya. Oke. Thank you Pak Yusuf, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, mau tanya, PT baru ada pinjam dana kepada PT lama di akunting beli tanah.
Apakah boleh di PT lama diakui sebagai konstruksi masih proses di laporan rugi laba? Makasih. Pinjam dana ya, pinjam dana. Kurang pasti nih Bu ya, kalau hanya pinjam dana saja, maka itu, hutang piutang saja Bu. Jadi kalau PT baru ada pinjam dana dari PT lama kan, hutang piutang aja Bu. Kalau gitu ya, hutang hutang piutang aja, kemudian PT baru ini beli tanah ya. Nah, kalau beli tanah berarti tanahnya masuk gitu loh, tanahnya masuk kemudian hutangnya juga ada. PT lama itu kan keluar uang, berarti kan dia ada piutang. Nah, kira-kira gitu Bu. Kalau konstruksi masih proses, saya rasa enggak begitu ya, gitu sih. Oke, nah, thank you Bu Lisa Mona, semoga terbantu. Bapak Siang 7, malam ko, mau tanya, di TikTok ada berita bahwa UMKM buat jaga-jaga lebih baik ajukan NPPN. Boleh Pak, silakan ajuin sekarang aja ya, malam ini kalau perlu ya teman-teman, kalau perlu ya, tapi tidak wajib kok ya. Bila revisi PP5 keluar, bisa pilih PPh final 0,5%. Kalau lihat di DTC News, bilang sudah ajukan NPPN tidak bisa batal. Baiknya UMKM tunggu keluar PP55. Kalau saya sih malas Pak ya, kalau saya sih malas untuk mencetak NPPN karena saya tahu itu tidak wajib ya, tidak wajib dan tidak pengaruh apa-apa. Tetapi kalau Bapak ragu-ragu terus, nggak bisa tidur ya, mending ya udah cetak aja lah, cetak aja NPPN. By the way, mencetak NPPN itu tidaklah menghilangkan status UMKM seseorang, oke? Nah, thank you Pak Siang 7, semoga terbantu. Ibu Nona ASN, kok emangnya benar kalau sekarang NPWP sendiri dan lapor sendiri akan kurang bayar walaupun 1770S? Enggak juga. Tahun-tahun yang lain dulu biasanya kan nihil kok walau lapor sendiri MT. Oh, Ibu memilih terpisah ya, MT ya. Nah, kalau Ibu adalah seorang istri, punya NPWP sendiri dan menggunakan metode PH ataupun MT, maka seharusnya digabung, Bu, ketika SPT tahunan. Nah, ketika SPT tahunan itu mesti mengisi formulir namanya PHMT. Nah, disitulah akan muncul kurang bayar. Gitu, Bu. Jadi, untuk SPT 2025 kalau Ibu mau yang benar ya, maka harus mengisi formulir PHMT. Nah, ketika Ibu mengisi formulir PHMT, nah disitulah Ibu akan tahu bahwa akan terjadi kurang bayar. Nah, coba nanti dites Bu di SPT tahunan nanti ya. Nah, thank you Bu Nona ASN, semoga terbantu. Bapak Bobby 35. Kalau dulu pernah beli SBN FR, sekarang dijual dan ada keuntungan harga jual beli harga jual kurangin harga beli. Apakah kena pajak? Makasih banyak Saya rasa apakah kena pajak nggak ya? Semestinya kena sih Pak ya, semestinya kena pajak, dianggap sebagai penghasilan lainnya aja ya. Tetapi ASN nggak tinggi lah, SBN nggak tinggi kok, paling, naik 1%, 2% kan, dia punya keuntungan selisih ya. Kalau Bapak mau silakan dilaporkan sebagai penghasilan lainnya aja ya Pak ya, penghasilan dalam negeri lainnya, gitu. Tapi kalau nilainya kecil udahlah nggak usah pusing, nggak usah lapor juga nggak apa-apa. Kalau nilainya kecil ya, tapi kalau nilainya besar sekali ya bolehlah dimasukin. Dan itu kena PPh progresif, saya rasa begitu Pak. Oke, thank you Pak Bobby 635, semoga terbantu. Bapak FNC News, mau tanya lagi, untuk kode otorisasi tidak ada ketentuan harus pakai kata atau angka kan Kayaknya enggak, bebas aja Bu. Pak, intinya gini, Bapak tes aja, kalau dia gagal berarti Bapak mesti bikin yang lebih lebih unik lagi, gitu. Setahu saya nggak ada ketentuan, tapi coba-coba aja Pak, kalau memang gagal ya coba diutak-atik, gitu ya. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Cindraka, izin tanya, selama ini sudah menjadi WP skema UMKM. Sejak September 2025, saya bekerja dan tinggal di luar negeri. Dan membayar pajak di luar negeri. Oke, untuk pajak di Indonesia harus diapakan? Oke, jadi gini Pak, Bapak walaupun sudah di luar negeri, tetapi kan baru cuma beberapa bulan nih, maka Bapak harus menganggap diri Bapak seperti dalam negeri. Jadi seperti biasa, Bapak lapor seperti biasa. Semua penghasilan di luar negeri Bapak dilaporkan juga di SPT tahunan nanti, dan semua bukti potongnya juga Bapak laporkan di SPT tahunan nanti. Gitu Pak. Bukti potong yang di luar negeri itu, yang dipotong di sana juga harus dilapor di
di SPT 2025. Jadi anggap seperti biasa, Pak, anggap seperti biasa saja, cuman Bapak ada tambahan item yang namanya penghasilan di luar negeri dan ada bukti potong di luar negeri, kira-kira gitu, Pak. Nanti 2026 setelah mungkin 6 bulan di luar negeri ya, Bapak boleh mengajukan permohonan SPLN namanya ya, surat SPLN. Nah, surat SPLN itu ada syarat-syaratnya, kalau terpenuhi maka Bapak selesai, tidak usah lagi, membayar pajak atas penghasilan di luar negeri, gitu. Tetapi kalau surat itu ditolak, maka Bapak akan kembali seperti biasa, laporkan di Indonesia seperti biasa. Oke, thank you Pak Cinderaka, semoga terbantu. Bapak Ferik Chan, kawan, apakah WPOP perlu mengajukan NPPN di sistem Cortex? Jawabannya perlu, ya, perlu, cuman tidak terlalu urgent, gitu Pak. Kalau untuk 2025, ya antara perlu dan nggak perlu. Kalau Bapak mau, silakan dicetak sekarang, gitu. Untuk 2026 di awal silakan dicetak aja, ya cetak aja sebelum 31 Maret semua orang mencetak, biar aman. Oke, thank you Pak Ferik Chan, semoga terbantu. Bapak Maestro AVM 31. Malam kok, malam Pak Maestro. Mau tanya, kalau punya perhiasan fiktif di SPT di Cortex yang dokumennya sama nilai sekarang itu diisi bagaimana? Barangnya tidak ada. Oke. Ini yang saya masih pertimbangkan, Pak ya. Saya masih mempertimbangkan bagaimana plus minusnya. Jadi opsi pertama adalah tetap ditulis seperti itu apa adanya. Oke, opsi pertama tetap ditulis seperti itu apa adanya. Opsi kedua adalah Bapak hilangkan itu barang. Hilangkan barang itu di SPT 2025 nanti, berarti kan harta kita turun ya. Harta kita turun, barang itu hilang. Dengan asumsi, keterangan ya, dengan keterangan bahwa itu barang fiktif, oke. Namun tentu saja ada resiko nanti akan dipanggil oleh AR, diminta penjelasannya. Nah, ya kita berusaha menjelaskan yang jujur gitu ya. Seperti itu sih Pak, cuma ada 2 opsi seperti itu. Lapor seperti itu terus-menerus atau dihilangkan sekalian, gitu. Yang tidak boleh adalah dijual. Kalau dijual maka terjadilah profit sehingga mesti bayar pajak. Oke. Thank you Pak Maestro, semoga terbantu. Bapak Panjiwa. Malam kawan, malam Pak Panji. Pemilik usaha UMKM orang pribadi biasanya ambil gaji atau prive kayak CV. Kalau pribadi tidak ada gaji, nggak ada prive, Pak, ya. Jadi kalau orang pribadi ya duit duit usaha ya duit pribadi, gitu loh. Duit dia untuk usaha ya uang dia sendiri, itu tidak ada pemisahan usaha. Kalau nggak ada pemisahan, maka tidak ada transfer-transfer antara usaha dengan pribadinya. Jadi gabung aja sama, gitu, Pak. Kalau CV kan beda, kalau CV kan dia sudah MPP sendiri, sudah punya entitas sendiri, sehingga dari CV ketika kasih uang ke pribadi, terjadilah mekanisme namanya prive, gitu. Kalau PT ada mekanisme gaji atau dividen. Tetapi kalau pribadi punya usaha sendiri ya nggak usah ada gaji-gajian, memang itu uang diri dia sendiri, gitu Pak. Thank you Pak Panji, semoga terbantu. Bapak Zengfang 24, tolong tanya lagi kok. Kalau suami istri pisah NPWP, statusnya MT ya, memilih terpisah. Suami dagang PPh final. Istri tidak bekerja, tetapi punya penghasilan dari bunga RDPT, dividen saham, dan keuntungan jual beli saham. Oke. Terus, apakah akan terjadi kurang bayar di SPT nanti? Saya rasa tidak ya Pak ya. Apa itu RDPT? RDPT itu seperti saham gitu ya. Jadi intinya gini, apakah si istri punya penghasilan yang non final? Kalau ada penghasilan non final, maka masih ada kemungkinan terjadi kurang bayar. Tetapi kalau semua penghasilan dia final, seperti dividen, jual beli saham, kripto dan sebagainya itu, maka suaminya final, istrinya final, maka tidak pengaruh, PHMT nggak pengaruh, sehingga tidak akan muncul kurang bayar tambahan, gitu Pak. Nah, kurang bayar tambahan hanya terjadi ketika suami istri masing-masing dua-duanya itu bekerja atau dua-duanya itu pekerja bebas yang semuanya itu non final. Nah, itulah yang bisa kena PPh tambahan. Oke. Thank you Pak Jeng Fang, semoga terbantu. Bapak Nisa Yupriu, kok mau tanya, misalnya WP memiliki PTP, terus pembeliannya masih suka masuk ke pajak masukannya owner. Oh, apakah masih bisa diakui di perusahaan nantinya? Oke, saya ulang nih ya. WP-nya punya PTP gitu ya. Kemudian pembeliannya masih pakai pajak masukan owner.
Ini PTP-nya PKP atau bukan, Pak? Kalau PTP-nya adalah PKP, maka dia tidak bisa mengkreditkan ya, dia tidak bisa mengkreditkan faktur pajak atas nama orang lain, walaupun itu nama si owner, gitu, Pak. Tetapi kalau dia bukan PKP, maka ya boleh-boleh aja di-jurnal kepada PTP ya. Namun ke depannya perlu dirapikan ya, ke depannya kalau bisa ya semuanya nama PT ajalah, nama PTP gitu. Oke, thank you Pak Nisa Yupriu, semoga terbantu. Bapak Ferik Chan, makasih Pak Wan, sehat-sehat selalu dan damai selalu. Terima kasih Pak Ferik, sehat selalu, damai selalu buat kita semua. Bapak FNC News, kalau create ulang lagi nggak masalah kok. Tadi mengenai apa Pak ya? Lupa saya, Pak FNC News. Coba diketik lagi Pak, diketik lagi, mohon maaf. Tadi mengenai apa ya? Ibu Nona ASN, kalau posisi 17 tahun sudah lulus, ada terima bukti potong pekerjaan bebas di atas PTKP. Tetapi korteksnya masih belum aktif karena 18 tahunnya masih 1 bulan dari akhir 2025. Oke, menurut Ko Awan tidak perlu lapor. Udah Bu, nggak usah lapor, cuekin aja, nanti aja tahun depan. Kan dia belum punya NPWP ya, nanti aja Bu tahun depan, toh masih baru bekerja ya, paling baru kerja 1 tahun gitu kan, ya masih masih nggak begitu banyak lah hartanya kan, jadi nanti aja dah tahun depan gitu. Santai aja Bu mah, kalau begini mah, oke. Thank you Bu Nona, semoga terbantu. Bapak FNC News, untuk kode otorisasi. Oh, kode otorisasi mau dicetak baru ya? Langsung aja, langsung create baru, nggak masalah kok, nggak apa-apa. Langsung create baru Pak ya, kalau orang-orang yang KO-nya atau kode otorisasinya bermasalah, dicetak ulang aja, di-create ulang aja. Oke, thank you Pak, semoga terbantu. Bapak Bobby 35, kok mau tanya lagi, kalau saya sudah tidak bekerja, pendapatan saya ratusan juta itu murni dari bunga deposito dan obligasi yang sudah PPh final. Apakah wajib lapor SPT atau bisa NE? Jawaban saya adalah wajib lapor Pak ya, jangan NE. Jadi NE atau non efektif itu untuk orang-orang yang tidak punya harta, nggak punya harta dan tidak punya penghasilan, gitu kan? Kalau Bapak penghasilannya ada, harta juga ada, jadi Bapak nggak bisa NE, ya. Sebaiknya jangan NE. Karena gini, kalau Bapak NE nih, tiba-tiba sudah berlalu 10 tahun, harta bertambah miliar-miliaran gitu loh, nanti tiba-tiba kan jadi masalah, Pak. Nah, jadi NE itu hanya untuk orang yang tidak punya penghasilan dan tidak punya harta. Kalau Bapak ini penghasilannya besar, hartanya besar, jadi nggak bisa NE. Lanjut terus lapor, Pak. Thank you Pak Bobi, semoga terbantu. Ibu Nona ASN, SPT 2025 atau lapor saja ketika sudah 18 tahun? Nanti aja lah Bu, ya. Lagi pula baru setahun kerja ya, paling baru kerja 1 tahun atau beberapa bulan ya, gaji juga nggak begitu besar kan, paling paling, habis buat biaya hidup gitu ya. Udah Bu, nggak usah pusing, nanti tahun depan aja lah, masih santai-santai dulu Bu. Thank you Bu Nona ASN, semoga terbantu. Ibu Lia Angga Kesuma, faktur pajak dengan uang muka 50% sudah dikreditkan oleh lawan transaksi. Tapi sebelum pelunasan ada turun volume sehingga nilai kontraknya turun. Untuk faktur pajak pelunasan solusinya bagaimana kok? Ibu mesti revisi dulu. Ibu mesti revisi dulu faktur pajak uang mukanya ya, dibikin pengganti kan. Jadi yang diganti itu adalah nilai totalnya kan, sedangkan uang muka tidak diganti. Nah, barulah ibu bikin pelunasan yang terbaru menggunakan angka yang baru. Saya rasa begitu Bu, dicoba ya. Thank you Bu Lia, semoga terbantu. Lanjut Ibu Eni Liantini Putu. Waktu TA, WP ada masukin perhiasan yang fiktif. Nah, misal sekarang mau dijual misalnya ya, kena pajaknya berapa ya? Wah, jadi gini Bu, mesti dihitung dulu berapa untungnya ya. Jadi harga emas hari ini dikurangkan dengan harga emas yang dulu, kemudian dikalikan dengan jumlah gramnya berapa gram. Nah, itulah keuntungannya kan, ada keuntungannya selisihnya ya. Nah, selisih keuntungan itu kena PPh progresif ya, yang 5, 15, 25, 30% itu Pak, Ibu ya. Nah, itulah PPh-nya yang mesti dibayar. Oke. Thank you Bu Eni, semoga terbantu. Ibu Catherine Liu 796569. Kalau mau didaftarkan di Kortes gimana? Gimana Bu Catherine? Terpotong tadi ya. Kalau Ibu mau daftar Kortes tinggal masuk ke YouTube Bu ya. Masuk ke YouTube ada banyak tutorial untuk daftar Kortes. Ya, thank you Bu Catherine, semoga terbantu.
Bapak MMZ Fik, marketplace online apakah melaporkan omset kita? Jawabannya lapor ya. Jadi semua marketplace itu datanya sudah ada di kantor pajak. Kita tinggal nunggu giliran kapan kita akan ditodong sama orang pajak ya. Thank you Pak MMZ, semoga terbantu. Bapak Adit Anggarmona, mau tanya, dividen luar negeri dari PT yang non bursa. Oke. Reinvestasi 30% dari laba atau dari dividen yang kita tarik? Jawabannya dari dividen, Pak ya. Dari dividen, bukan dari labanya. Kan laba belum tentu ditarik dividen. Setahu saya begitu, Pak ya. Jadi dari dividen, bukan dari laba. Thank you Pak Adit, semoga terbantu. Ibu Mary Chandra 79. Malam kawan, malam Bu Mary. Anak saya waktu kerja diminta buat MPWP. Sekarang anak saya internship ya. Dapat gaji kurang dari 5 juta. Apakah harus daftar Cortex? Jawabannya daftar ya Bu ya. Karena dia sudah punya MPWP kan? Kalau dia sudah punya MPWP, maka dia wajib lanjutin ke Cortex. Walaupun dia punya gaji di bawah 5 juta, nggak masalah. Lalu di SPT suami ada rumah dibeli pakai nama anak. Haruskah daftar Cortex anak saya? Daftar Bu, daftar aja ya. Karena ini sudah bercampur aduk nih, sudah ada harta rumah dan sebagainya. Udah, dia sudah saatnya daftar Cortex dan sudah perlu lapor SPT seperti biasa. Oke. Thank you Bu Meli Chandra, semoga terbantu. Bapak Zenfang 24, kalau status MPWP ayah sudah NE, sudah pernah ikut TA 2017. Apakah masih bisa ikut pas final 12% lagi kok? Bisa ya, tetapi mesti diaktifkan MPWP-nya ya. Dia mesti aktifkan MPWP-nya, kemudian dia bilang kepada AR ya. Dia mesti komunikasi sama AR. WA kepada AR, Pak AR, mohon maaf nih, saya ikut TA tetapi ada harta yang belum dilaporkan. Barangnya ini nilai sekian rupiah, buktinya ini. Dan ini harus diikutin pas final gitu ya. Coba ngomong ke AR untuk diikutin pas final. Bisa kok, cuma mesti diaktifkan lagi. Oke. Thank you Pak Zengfang, semoga terbantu. Bapak Wetori 69, malam kok, malam Pak Wetori. Tanah warisan yang belum pernah dideklarasi dan belum dibagi kepada ahli waris. Pada saat dijual, maka perhitungan pajaknya seperti apa kok? Oke, seperti biasa Pak ya, pajak jual beli. Si penjual, yaitu si pemilik warisan ini, mesti bayar 2,5% dari nilai penjualan, kemudian si pembeli bayar BPHTB-nya 5%, gitu Pak. Nah, mengenai siapa yang mesti bayar, ya tinggal ditentukan, ini warisan buat siapa nih? Kalau warisan buat 3 orang anak, ya udah 3 orang menanggung yang 2,5% ini, tinggal dibagi-bagi berapa persen masing-masing orangnya. Gitu Pak ya, sepemahaman saya begitu. Oke. Thank you Pak Wori 69, semoga terbantu. Ibu Nona ASN, thank you kawan, sama-sama Bu Nona, sama-sama. Ibu Nona ASN, kalau yang biasa karyawan swasta, biasa 1770S, apakah perlu NPPN juga? Nggak usah ya, nggak usah. Kalau karyawan swasta tidak usah NPPN. Atau hanya untuk yang pakai 1770, iya. Hanya untuk yang pekerja bebas atau UMKM, pokoknya selain karyawan swasta deh. Kalau karyawan murni, itu tidak usah NPPN, sudah beres kok pajaknya. Thank you Bu Nona, semoga terbantu. Bapak George Hoya Boxer, suami istri ada pisah harta, masing-masing punya NPWP. Istri tinggalnya di luar negeri dan tidak ada income sama sekali. Oke. Suami istri pisah harta nih, masing-masing punya NPWP. Istri tinggal di luar negeri dan tidak ada income sama sekali. Tetapi beberapa bulan sekali suami kirim uang jika istrinya butuh. Istri apakah harus lapor? Perlu Pak ya, perlu. Jadi kalau istri itu sudah punya NPWP, walaupun orangnya ada di luar negeri ya, tetap dia mesti lapor SPT tahunan seperti biasa, dan dia mesti laporkan ada penghasilan dari suami itu, ya lapornya sebagai penghasilan yang tidak kena pajak ya, yang tidak termasuk objek pajak lainnya gitu. Nanti dari suami di sana. Oke. Thank you Bu Pak Jos, semoga terbantu. Bapak Fik Acu 01, misalnya rekening atas nama kita dipakai operasional perusahaan. Apakah wajib dilampirkan saat lapor SPT tahunan kita? Jawabannya tidak usah ya. Kalau rekening itu nama kita tetapi dipakai oleh perusahaan dan juga dilapor oleh perusahaan sebagai rekeningnya perusahaan, maka kita nih pribadi nggak usah lapor lagi.
Nanti double dong lapornya, ya. Jadi nggak usah lapor. Nanti tinggal bikin ini aja, bikin surat pernyataan bahwa itu, rekening, tidak dikuasai oleh saya dan dimiliki oleh PT, dan PT pun sudah laporkan sebagai rekeningnya PT. Oke. Thank you Pak Fik Acu, semoga terbantu. Ibu Nona ASN, FYI NPPN 2025 masih bisa kok mengajukan di Kortex sampai saat ini baru aja saya mengajukan. Oke Bu, siap silakan ya. Siapapun boleh mengajukan NPPN sampai akhir Desember. Silakan aja teman-teman ya. Thank you Bu Nona informasinya, semoga terbantu. Bapak Siang 7, Ko, JD buat UMKM OP yang pakai 0,5% tidak perlu ajukan NPPN-nya? Jawabannya perlu ya, perlu. UMKM maupun bukan UMKM itu perlu mengajukan NPPN. Silakan diajukan sekarang, nanti tahun depan ajuin lagi ya, awal Januari ajukan lagi. Oke, thank you Pak Siang, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, Ko mau ajukan SKB hibah uang tunai di Kortex, tetapi tidak ditemukan. Di bagian mana yang ada hanya SKB untuk properti? Nah, jawabannya adalah hibah yang bukan properti tidak perlu mengajukan SKB. Gitu Pak ya. SKB itu hanya diperlukan untuk properti saja. Kalau menghibahkan yang lain seperti uang tunai, tabungan, motor, mobil, itu tidak perlu SKB. Oke. SKB hanya berlaku untuk hibah properti. Oke. Thank you Pak Ang Petrus. Semoga terbantu. Bapak Astagfirullah 22, malam kok mau tanya. Kalau WP orang pribadi, jasa ekspedisi, omsetnya 1 tahun 6 miliar. Lapor SPT gimana kok? Oke, Bapak mesti hubungi konsultan pajak. Ya, karena ini sudah angka gede nih Pak. Angkanya gede dan berpotensi jadi PKP. Jadi udah, ini nggak bisa di sini. Bapak mesti cari konsultan pajak, bisa, biar dikomunikasikan. Kalau perlu mungkin bikin PT atau CV atau PTP gitu Pak. Karena omsetnya sudah melewati 4,8 M, sudah melewati batasan PKP, sudah wajib PPN ini. Oke Pak, thank you Pak Astagfirullah, semoga terbantu. Bapak Irfan Senjaya 168, malam kawan, malam Pak Irfan, mau tanya. Saya OP UMKM bayar 0,5%. Dulu jualan sembako pakai kode KLU 47112. Sekarang jualan baju, selama ini kode KLU-nya tidak pernah diganti sudah hampir 30 tahun. Apakah tidak masalah? Boleh diganti sih Pak kalau Bapak mau ya. Nanti sekarang kalau Bapak mau ganti boleh sekarang. Nah, atau nanti awal tahun juga boleh ya. Intinya Bapak mesti mengganti KLU-nya sampai mendekati yang kondisi sebenarnya supaya lebih lebih oke gitu ya. Thank you Pak Irfan Senjaya, semoga terbantu. Jadi awal tahun ya buat teman-teman ya, langkah pertama yang mesti dilakukan adalah mengubah KLU. Langkah kedua adalah mencetak NPPN. Itulah yang mesti diajukan di awal tahun, dilakukan di awal tahun. Oke, supaya nggak kena masalah. Oke. Bapak CHN Kristi 9. Ko, kalau istri tidak bekerja, tetapi pilih lapor SPT masing-masing. Tidak ada perjanjian pisah harta. Apakah di Kortex harus pilih PH atau MT? Jawabannya harus. Ya. Kalau istri punya NPWP, terpisah dari suami, maka itu cuma ada 2 pilihan. Pertama MT, kedua PH. Harus memilih salah satu dari itu. Oke, thank you Bu Kristi, semoga terbantu. Bapak Cindraka, melanjutkan yang tadi, jika sudah lebih dari 6 bulan, apakah yang di Indonesia dijadikan nonaktif? Bukan nonaktif Pak ya, Bapak mengajukan surat SPLN. Ya, Bapak mengajukan surat SPLN. Bagaimana tata caranya? Bapak tinggal coba di YouTube juga ada, di Google juga banyak ya. Bapak mengajukan surat SPLN. Nah, surat SPLN diajukan, kalau berhasil, kalau dapat surat SPLN diterima, maka Bapak menjadi, sepemahaman saya ya, Bapak tidak perlu lagi bayar pajak atas penghasilan di luar negeri. Namun sepertinya tetap masih lapor SPT orang pribadi di Indonesia ya. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat SPLN, Bapak boleh mengajukan non-efektif di Indonesia. Gitu Pak. Jadi langkah pertama adalah mengajukan surat SPLN. Setelah dapat, barulah mengajukan surat non-aktif atau non-efektif. Oke. Thank you Pak Cindra, semoga terbantu. Bapak Fik Acu 01, Kok, misalnya orang pribadi punya 3 CV, bergerak di bidang yang sama, tetapi berbeda KPP.
Apakah DYP bisa menggabungkan 3 CV itu karena praktik pecah omset? Saat ini belum bisa, Pak. Saat ini belum bisa karena belum ada landasan hukumnya ya, masih belum bisa. Kita tunggu deh bagaimana PP terbaru ini mengaturnya. Saat ini belum bisa. Thank you Pak Fik Acuy, semoga terbantu. Bapak FNC News, Ko, bagusan NPWP gabung saja antara suami dan istri, Ko. Setuju, Bu ya, setuju. Jadi buat istri-istri yang tidak ada perjanjian pisah harta, maka digabung aja ke suami, ya. Nggak usah punya NPWP sendiri, ngapain ribet-ribet ya. Jadi, kecuali memang ada urusan, contohnya dia seorang direktur di perusahaan, maka agak susah ya kalau dia nggak punya NPWP sendiri, gitu. Jadi, kalau istri memang tidak ada pisah harta, udah gabung ke suami aja, gitu. Kecuali dia pisah harta, kalau pisah harta kan nggak ada pilihan, dia mesti punya NPWP sendiri. Nah, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Serbaguna, malam Ko. Mau tanya, selama ini saya PPh final 0,5%, tetapi family mau buka PT, mau pinjam nama saya karena buat PT harus 2 nama. Apakah ada risiko untuk saya? Jawabannya ada Pak ya. Jadi kalau memang Bapak tidak punya urusan di PT itu, bukan Bapak yang mendirikan, maka Bapak tidak usah terlibat ya, suruh dia cari family yang lain, jangan cari kita. Nanti kalau ditangkap polisi Bapak mau masuk penjara gitu kan, jangan ya, jangan. Jadi kalau itu PT bukan punya kita, kita nggak usah ikut-ikutan, Pak, nggak usah ya. Suruh dia cari family yang lain, kalau nggak cari teman yang lain. Kalau nggak, dia boleh bikin PTP namanya ya, PT perorangan. Tidak mesti PT biasa ya, dia boleh bikin PT perorangan yang cukup 1 orang aja. Intinya jangan pakai nama Anda, nama Bapak. Oke, thank you Pak Serbaguna, semoga terbantu. Bapak Irfan Senjaya 168, Ko tanya lagi. Saya ada asuransi jiwa dan kesehatan. Selama ini belum pernah lapor di SPT. Apakah tidak masalah? Oke, kalau asuransi jiwa sudah berjalan 20 tahun dan asuransi kesehatan berjalan 5 tahun. Makasih Ko. Oke, jadi gini Pak. Untuk asuransi jiwa kan nanti hangus tuh. Jadi itu memang nggak usah dilapor. Untuk asuransi kesehatan, menurut saya perlu dilapor minimal senilai investasinya. Senilai nilai tunainya itu perlu dilapor. Menurut saya sih Pak ya. Jadi ada baiknya Bapak lapor. Oke. Thank you Pak Irfan Sanjaya, semoga terbantu. Bapak FNC News, kok mau tanya. Kalau PTP atas nama suami, kemudian ada setor gaji kepada istri. Ini kan tetap buka bukti potong pegawai ke istri kan? Saya rasa iya. Saya rasa iya. Lalu, nanti lapor SPT tahunan istri, kalau gabung berarti SPT tahunan suami. Oh, nggak bisa. Dia tidak bisa bikin bukti potong atas nama istri, tetapi NPWP-nya diri dia sendiri. Nggak bisa, Pak. Kan dia pemiliknya PTP. Gitu, Pak ya. Jadinya gini, Pak. Jadi itu adalah gaji si suami gitu loh. Jadi gaji suami gitu. Karena istri kan tidak punya NPWP. Karena istri nggak punya NPWP dan dia adalah pemilik PTP, maka si bukti potong atas nama si diri dia sendiri, si suami gitu. By the way, PTP kalau metodenya adalah metode dividen, maka boleh menggaji diri sendiri kok ya. Oke. Gaji istri jadi final kok. Gaji istri jadi final ya. Saya rasa kalau Bapak mau coba sih bisa ya. Kalau mau coba sih bisa ya. Jadi suami punya PTP, kemudian menggaji istrinya, tetapi pakai NPWP suami. Ya, saya rasa bisa dicoba sih, Pak. Bisa dicoba, Pak. Boleh, Pak, dicoba aja. Kalau emang nanti gagal, ya udah masuk ke PPh biasa gitu, Pak. Sementara saya rasa ini kasus yang unik ya. Kalau mau coba bisa. Bisa dicoba sih, Pak. Oke. Thank you, Pak FNC News. Sedangkan suami merupakan pemilik PTP kan kok? Iya, Pak FNC News. Saya ngerti maksudnya ya. Jadi suami mempekerjakan istri supaya bisa masuk PPh final di suami gitu. Padahal itu PTP dia sendiri. Ini sih wilayah grey area ya, wilayah grey area abu-abu, tapi menurut saya bisa diperjuangkan kalau Bapak mau. Oke. Thank you Pak FNC News. Bapak Panjiwa, makasih kawan. Berarti nggak perlu bayar PPh 21 karena sudah final UMKM. Dan artinya nanti di SPT tahunan, laba hasil usaha tidak saya tambahkan ke harta tabungan ya, Ko. Ini mengenai apa tadi Pak ya? Tidak sih.
Jadi yang menambah harta adalah harta itu sendiri, yaitu uang, tabungan gitu ya. Laba usaha kan belum tentu jadi uang, ya kan? Laba usaha kan bisa aja berubah menjadi barang dagang, bisa berubah jadi masih berupa uang, gitu kan. Nah, barang dagang itulah yang dilapor sebagai harta, gitu ya. Jadi yang dilapor sebagai harta adalah harta itu sendiri, bukan laba ya. Laba kan cuma konsep, gitu. Barangnya yang mesti dilapor sebagai harta. Oke. Thank you Pak Panji, semoga terbantu. Ibu Ivana Chandra, Kawan, perusahaan di Cina itu tagih ke perusahaan di Indo. Apakah harus mengirimkan invoice asli atau boleh scan copy saja? Kalau boleh scan copy, apakah ada risiko kok? Kalau saya sih berani Bu, scan copy ya. Eh, tetapi Ibu berani nggak? Gitu Bu. Kalau Ibu berani, ya udah scan copy aja. Kalau Ibu ragu-ragu, minta aslinya Bu, minta aslinya. Jadi ada dua cara nih. Cara pertama adalah minta aslinya dikirim via pos. Cara kedua adalah gunakan file digital. Jadi tanda tangannya digital, semuanya ketikan digital. Jadi yang dia kirim via email itulah yang asli, gitu. Jadi biar gampang ya, via digital saja tanda tangannya, sehingga dokumennya semuanya aslinya versi digital. Cara kedua dikirim langsung, gitu. Cara ketiga adalah cukup menggunakan scan copy aja. Menurut saya sih tetap bisa, gitu. Namun kalau Ibu ragu-ragu, daripada nanti bingung kan, nggak berani lawan orang pajak, mending minta aslinya gitu. Atau gunakan tanda tangan digital, jadi yang di email itulah yang asli. Nah, thank you Bu Ivana, semoga terbantu. Bapak FNC News, cara lapor SPT tahunan pribadi suami dan istri bagusnya gimana kok? Jadi yang paling gampang adalah istri cabut NPWP atau NE kan, kemudian gabung ke suami. Jadi suami aja yang lapor NPWP. Itu paling gampang. Cara kedua adalah lapor masing-masing. Oke. Kalau lapor masing-masing, maka terjadilah mekanisme PH ataupun MT. Nah, itu nggak masalah sebenarnya, tinggal dicentang aja gitu sih. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Rahadian, menurut Koko, SPT 2025, KPP masih bisa terima laporan manual atau enggak? Bisa kok, bisa ya. Masih bisa laporan manual kok. Tulis tangan, pakai kertas masih boleh. Kirim pos juga masih boleh. Oke, thank you Pak Rahadian. Semoga terbantu. Ibu Mira 472412. Malam kok, malam Bu Mira. Kalau daftar entertain dan promosi, keharusankah? Jawabannya harus. Karena yang di entertain kan pastinya nggak mau kasih nick, masukkan cowok lainnya saja ya. Bukan masuk cowok lainnya. Jadi kalau yang dikasih entertain tidak mau kasih nick, maka kita harus menganggap ini sebagai gaji orang internal, gaji si direktur atau gaji si pegawai di internal, itu aja. Jadi dipotong PPh 21 untuk orang internal, itu paling benar, paling tepat. Jangan cowok yang lain, jangan dicari-cari ya, cowok yang lain biaya biaya konsumsi, biaya apa gitu, jangan. Thank you Bu Mira, semoga terbantu. Ibu Ufmuts, kalau setara kasnya fiktif, kita ajukan uang tunai dan nilainya lumayan besar. Apakah kira-kira AR-nya mau terima kok? Jawabannya kita nggak usah pusing dia mau terima atau nggak mau terima ya. Bukan urusan kita dia mau terima apa nggak terima. Biarin aja. PPS-nya kemarin juga ikut lumayan besar nominalnya soalnya. Thanks kok. Nggak masalah Bu ya. Jadi kan ketika kita ikut PPS ataupun TA, kita sudah menembus dosa. Ya kan? Kita sudah bayar pajaknya. Dosa sudah ditebus. Artinya yang kita laporkan harus dianggap benar dan dianggap ada. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Nggak apa-apa sih Bu. Jadi AR mau terima nggak terima ya terserah dia, nggak ada urusan gitu. Sekarang kalau AR nggak terima dia mau apa? Kalau AR nggak terima nih, dia bilang ini uang tunai nggak benar nih, terus dia mau apa? Dia mau ngapain? Ya nggak bisa apa-apa juga gitu. Karena kan kita menganut sistem self assessment, artinya apa yang kita laporkan ya dianggap benar aja udah. Kecuali AR punya bukti yang lain gitu. Oke. Thank you Bu Ufmut, semoga terbantu. Bapak Ivan Sutejo, malam kok, malam Pak Ivan. Kalau ada deposito yang salah lapor di SPT, jadinya uang tunai, apakah berbahaya? Berbahaya, terima kasih kok. Jawabannya nggak usah pusing Pak, tahun depan diperbaiki. Ya, nanti nih SPT 2025 yang akan kita lapor di 2026, nah kita perbaiki, gitu Pak. Udah nggak usah terlalu khawatir dengan yang sudah terjadi, masa lalu lupakan aja. Kedepannya kita perbaiki yang benar ya. Thank you Pak Ivan, semoga terbantu. Bapak MMZ Fik, orang tua nggak punya NPWP dan tidak lapor pajak.
Misalnya warisan, mau dibagi, apakah nanti kena pajak? Jawabannya tidak masalah ya. Kalau warisan, itu orang meninggal nih. Kalau orang meninggal kasih warisan, maka warisan itu tidak kena pajak. Oke? Tetapi kalau dia masih hidup, dia kasih hibah, maka sebaiknya SPT orang tua diperbaiki dahulu, diberesin dahulu. Gitu. Baru kasih hibah ke anaknya. Oke? Thank you Pak MNZ, semoga terbantu. Bapak Adit Anggarmona. Thanks kawan, sama-sama Pak Adit, sama-sama. Bapak Jos Hoya Boxer. Kalau wajib pajak sudah statusnya WPLN dengan surat SPLN. Kemudian lapor TA ada emas, penghasilan dan lain-lain. Sekarang kalau WP-nya mau jual, apakah masih kena pajak? Jawabannya kena ya, kena. Kedua, kalau hibah kepada anak dengan bentuk uang tunai apakah bisa? Jawabannya bisa, boleh-boleh saja ya. Nah, jadi SPLN itu maksudnya adalah penghasilan dia di luar negeri itu tidak dihitung di Indonesia. Jadi itu dipisahkan. Tetapi penghasilan dia di Indonesia tetap mesti bayar pajak di Indonesia, gitu loh. Contohnya dia jual rumah atau dia jual emas, jual perhiasan di Indonesia, tetap dia mesti kenakan pajak di Indonesia. Nah, tetapi penghasilan yang di luar negeri itu nggak usah dihitung. Nah, itu maksudnya Pak, SPLN. Thank you Pak Jos, semoga terbantu. Bapak Tang Sang Sui, ada usaha kerjasama. Pembagian hasil kerjasama itu apakah sebagai penghasilan lain dan kena PPh tarif progresif? Jawabannya iya, Pak. Karena saya adalah UMKM orang pribadi yang bayar PPh final UMKM 0,5%. Iya, Pak. Jadi kalau Bapak ada joinan nih sama teman ya, ada joinan, kemudian dia kerja, kemudian dia ada bagi hasil kasih ke Bapak gitu kan, maka bagi hasilnya adalah penghasilan lain-lain yang kena PPh progresif. Sudah betul, Pak. Oke, semua teman tuh Pak Tang Sang Sui. Ibu Nona ASN, makasih banyak kawan, berkat selalu kau. Makasih Bu Nona, sama-sama. Ibu Lina Chat, malam Pak Wan mau tanya, kalau mau tahu nama AR, bisa lihat di Cortex atau website DJP online lama ya kok? Saya sih nggak pernah ngecekin Pak ya. Coba dites Bu, mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Saya sih nggak pernah ngecekin. Setahu saya mungkin bisa ya. Coba dicek Pak di DJP online atau di Cortex ya. Lupa saya. Thank you Bu Lina, semoga terbantu. Ibu Mira 472412. Kalau Activa truk ya, chasisnya terbakar, kemudian endamnya selamat. 5 bulan kemudian dapat penggantian asuransi Activa. Oke. Terus Bu Mira bagaimana? Terpotong Bu Mira? Terpotong ya. Jadi intinya adalah klaim asuransi itu tidak kena pajak ya. Klaim asuransi tidak kena pajak, jadi nggak ada masalah. Lanjut, Ibu Catherine Liu 796569. Kalau usaha orang tua dilanjutin oleh anak, terus SPT orang tua mau dibuat pensiun. Modal di SPT anak, penerus usaha gimana? Pindah dari orang tua atau buat baru lagi? Tergantung kondisinya Bu, sebenarnya gimana? Kalau sebenarnya terjadi transfer atau pemberian kepada si anak, maka lakukanlah mekanisme hibah. Jadi yang dihibahkan itu bukan usahanya ya, yang dihibahkan adalah barangnya. Jadi barangnya dihibahkan kepada si anak, kemudian anaklah yang mulai jualan, gitu Bu. Jadi usaha itu kan bukan, itu kan konsep yang tidak real ya kalau usaha. Kalau barang itu real. Jadi yang dia kasih kepada anak adalah barang. Dia hibahkan barang dagang, kemudian si anak mulai dagang, gitu Bu. Thank you Bu Catherine, semoga terbantu. Bapak Zheng Fang 24, ayah barusan meninggal tahun ini kok. Ibu mau buat NPWP 2026 untuk dagang UMKM. Apakah di SPT Ibu nanti harus ikut pas final untuk persediaan barang dagang tersebut? Waduh. Wah. Jadi, kalau saya gini Pak, menurut saya nih Pak ya, menurut saya, Bapak ngomong ke AR sekarang ya, ngomong ke AR sekarang, mumpung NPWP-nya si ayah belum dihapus ya, maka ikutkan dahulu pas final atas NPWP-nya si ayah, gitu Pak. Ngomong ke AR, ikutin pas final untuk nomor NPWP-nya si ayah yang walaupun sudah meninggal, tetapi kan kita masih bisa akses nih, masih bisa akses DJP online-nya, masih bisa akses Cortex-nya, masih punya NPWP-nya. Nah, itu almarhum dibikinin pas final, barulah kemudian si istrinya bisa mengakui semua harta, termasuk harta pas finalnya. Saya rasa lebih aman begitu, Pak. Oke, thank you Pak Zheng Fang, semoga terbantu.
Dan apakah seluruh aset ayah bisa dimasukkan di SPT ibu? Jawabannya bisa, bisa ya. Oh ya, by the way gini Bu, Pak. By the way, kalau orang meninggal, maka semua harta warisannya itu sudah tidak kena pajak di istri, gitu ya. Walaupun harta itu belum dia lapor di SPT-nya. Itu tetap boleh diwariskan. Yang penting si istrinya bisa membuktikan bahwa itu harta milik almarhum suaminya. Gitu Bu, tinggal dibuktikan aja nanti ada sertifikatnya atau apa. Gitu ya. Udah nggak usah pas final, mohon maaf ya Bu ya, Pak ya. Nggak usah pas final karena kan dia sudah meninggal almarhum, maka warisannya langsung kasih ke istri, tidak kena pajak. Walaupun dia belum lapor nggak masalah. Thank you Pak Jang Feng, semoga terbantu. Makasih sama-sama. Bapak Siang 7, kok mau tanya, alasan kenapa UMKM harus ajukan MPPN di akhir Desember ini, padahal sebelumnya nggak pernah ajukan MPPN. Jadi gini Pak, NPPN adalah surat untuk menyatakan bahwa kita ini menggunakan metode pencatatan, bukan pembukuan. Itu maksudnya NPPN. Nah, pertanyaannya, seorang UMKM, apakah dia pencatatan atau pembukuan? Sudah pasti pencatatan dong, ya kan? UMKM itu sudah pasti pencatatan, bukan pembukuan. Namun kan dia belum cetak suratnya. Nah, karena dia belum cetak suratnya, maka DJP menghimbau dia untuk mencetak surat MPPN. Gitu Pak, maksudnya MPPN itu ya. Tapi sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa juga sih. Oke, thank you Pak Sian, semoga terbantu. Teman-teman sudah jam 9 ya, kita akan tampung dulu ya. Yang belum terjawab, kita akan jawab di YouTube ya. Mohon maaf yang belum terjawab, ada Ibu Mira, Bapak Feli Malino, Ibu Mira, kemudian Ibu Siang 7, Bapak Webare Mitchell, Bapak FNC News, Bapak FNC News, Bapak FNC News, Bapak FNC News, oke. Kemudian Ibu Tio Mary 7, kemudian Bapak Ibu Christine 9, Bapak PT Joni, kemudian Bapak Zeng Fang 24, Ibu Tio Mary, Bapak Kristi 9, Ibu, Bapak Sihol 0910, Bapak Jos dan Ibu Siang. Pak Siang. Thank you semua teman-teman ya. Yang belum terjawab mohon maaf, kita akan tampung di YouTube ya. Thank you semuanya. Sampai jumpa di Senin depan, di tahun depan 2026. Terima kasih semuanya. Happy New Year dan selamat Natal dan tahun baru buat teman-teman semua. Makasih semuanya. Sampai jumpa. Mari.